bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Duani, ya, dari Kanada beliau, dan sudah lama menetap di Bali, seorang pemimpin dari YWAM. Kita sambut Pastor Duani dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya jemput. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan dan mulia, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, Bapa di surga, we just love you this morning. kami sangat mencintaimu pada pagi ini. There is no God like our God. Tidak ada satupun Allah seperti Allah kami. You are so good to us. Kau sangat baik bagi kami, Tuhan. We thank you for your amazing provision to us, God. Terima kasih untuk perkenanmu yang luar biasa kepada kami, Tuhan. We thank you for laying down your life on the cross for us, Terima kasih untuk kau mau ada di kayu salib bagi kami semua, so that we can be rescued from death, sehingga kami dapat diselamatkan daripada kematian. and we can be raised to new life in Christ. Sehingga kami dapat bangkit dalam hidup yang baru dalam Yesus. A life that walks in victory in this world. Dapat hidup dalam kemenangan di bumi ini, Tuhan. Lord, you have done so much for us. Tuhan, kau sudah melakukan banyak bagi hidup kami. You are so good to us. Engkau sangat baik bagi kami. Lord, we want to give you our best this morning. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik padamu pada pagi hari ini. We invite you, Holy Spirit, to speak to us. Mari Roh Kudus, kami mengundangmu untuk hadir bicara dengan kami. We want to hear from you today. Kami ingin mendengar darimu pada hari ini. We pray that in Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus kita berdoa. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehormatan besar bagi saya berada sama sekalian di sini di Kupang, sama seperti Pak Tommy bilang, nama saya Dwayne. Itu nama sama dengan mungkin sekalian kenal yang aktor terkenal Dwayne Johnson, right? Dwayne The Rock Johnson. So nama sama, tubuh beda, kan? Dwayne Johnson dia punya otot yang sangat besar, dan ya otot saya nggak begitu besar. Tapi ya nama yang sama, Dwayne. Mungkin nama nggak begitu terkenal di Indonesia, Dwayne. Tapi saya bersyukur kepada Dwayne Johnson bisa menjelaskan nama saya di sini. So ya, saya asli Kanada. Saya menikah sama istri dari Kanada juga. Kami tinggal di Bali, melayani sama YWAM, Youth with a Mission, salah satu organisasi misi Kristen, salah satu yang terbesar di seluruh dunia, banyak cabang di banyak negara.
Dan saya sudah melayani dengan YWAM sudah 25 tahun. Ya, mungkin saya nggak kelihatan begitu tua ya. It's like, wah, heran. Roh Kudus bantu saya kelihatan masih muda. Amin. Tapi yang visi YWAM untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk membangun kerajaan Allah, yaitu yang amanat agung, pergilah dan memuridkan bangsa-bangsa. Itu adalah hatinya, intinya untuk organisasi YWAM. Dan saya senang, saya dipanggil untuk melayani Tuhan di sini di Indonesia, negara bangsa-bangsa yang luar biasa. Saya datang ke Indonesia tahun 2007 dan saya merasa oke, aku diberkati untuk jadi berkat kepada bangsa-bangsa. Tapi setelah tinggal di sini di Indonesia sudah berapa? 14 tahun kan? 14 tahun sudah 14 tahun di Indonesia. Tuhan menunjukkan saya bahwa bangsa-bangsa Indonesia sudah menjadi berkat kepada saya. Sekarang saya sudah sadar bahwa saya sangat diberkati untuk melayani Tuhan di antara sebangsa yang luar biasa. Dan saya senang sekali untuk kerjasama dengan Tuhan, apa yang Tuhan ingin melakukan di sini di antara bangsa-bangsa Indonesia. So, ya saya bisa berkhotbah dalam bahasa Indonesia, tapi supaya lebih lancar, mungkin lebih bersemangat, saya minta pertolongan sedikit dengan penerjemah yang luar biasa, Anastasia. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit dalam bahasa Indonesia, sedikit dalam bahasa Inggris, seperti gado-gado ya. So, we mix it up a bit. Tapi it's very good. This week I get be with Pak Alex this week with YWAM in Kupang here. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Alex Rompas dengan tim And- di Kupang ini. Yeah, and they are running, YWAM has a very famous school, okay? Ya, kami sedang melakukan menjalankan satu sekolah yang Yeah, sangat kursus, terkenal. suatu kursus, right? It's Kursus, very, ya, di dalam this sana. school is run around the world in many different nations, Jadi okay? kursus ini dilakukan oleh seluruh dunia dengan banyak bangsa yang melakukan hal yang sama. And it has changed the lives of many people. Dan itu sangat mengubahkan banyak sekali orang-orang. And it is called the Discipleship Training School. Nama training ini adalah Discipleship Training School atau sekolah pemuridan. And this week, Pat Alex is running I don't know if it's the first DTS or the first DTS in a long time, here in Kupang. It starts tomorrow. Ya, saat ini Pak Alex sedang melakukan DTS yang mungkin pertama kali setelah begitu lama tidak terjadi, dan ini yang hari ini adalah pertama yang dilakukan pada YWAM Kupang. And on that school, we learn how to be a disciple of Jesus, right? Dan di sekolah ini kita diajarkan untuk menjadi bagaimana kamu menjadi seorang muridnya Tuhan. Which means how do we become more like Jesus? Dan bagaimana engkau bisa menjadi lebih seperti Tuhan. And how do we partner with Him to bring His kingdom into this world? Dan bagaimana caranya kita bisa berpartner dengan Tuhan itu untuk kita bisa memberkati dunia ini. And so it usually runs over 5 months. Dan itu akan dilakukan sekitar 6 bulan. We have 12 weeks of lectures. Jadi kita punya 12 minggu pengajaran. And then 2 to 3 months of practical outreach. 2 sampai 3 bulan itu akan ada namanya outreach atau penjangkauan. And I've been involved with this school for 25 years now. Dan saya sudah mengikuti ini, maksudnya menjalani sekolah ini And it's 25 tahun. been so exciting to see so many lives transformed. Dan sangat-sangat bersemangat melihat banyak hidup yang diubahkan atau ditransformasi oleh Tuhan. And so that starts tomorrow. We have opening tonight, right? Dan kita akan mulai besok dan malam hari ini akan kita mulai. And some of the students are here this morning. Dan malam ini beberapa student atau murid ada di sini bersama And kami. we look forward to all God is going to do in your lives Dan over the kami next ingin 5 melihat months. bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kami untuk bagi dunia ini. Get ready to be changed, amen? Bersedialah untuk berubah. I love that because it reminds, I was reading the vision statement from the church here, right? Saya sudah baca tadi ini news warta Look, jemaat. the firman Tuhan akan berasal dari bulletin gereja pagi ini. Wow, firman-Nya akan berdasarkan dari buletin gereja. Jemaat yang dewasa dan siap terangkat. Misi bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Motto memuridkan untuk memuridkan, selamatkan jiwa seberapapun harganya. Sekalian sudah tahu ya? Ini visi dari gereja sekalian, benar? Ini bagus sekali, right? That we don't, it's
it's not just about coming together for us, right? Jadi bukan tentang datang bersama untuk kita pribadi. This is for Him, right? Dan semua itu untuk Tuhan. This Itu is dia. for God Itu untuk Allah and His kingdom. dan kerajaannya Tuhan. It's not about me, right? Itu bukan tentang saya atau kita. Ini tentang kehendak Tuhan, bukan tentang kehendak saya, benar? Dia adalah Tuhan, bukan saya. Amin. Kan? Dia adalah pusatnya, bukan saya. Amin. Kan? Saya berada di sini, saya dipanggil, saya diciptakan oleh Tuhan untuk mewujudkan visi Tuhan, yaitu membangun kerajaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Oke? So itu bukan hanya visi saya sebagai orang Kanada, itu bukan visi Dwayne, itu visi untuk setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen dipanggil untuk membangun kerajaan Tuhan. Oke? That is for all of us, guys. Jadi itu semuanya adalah untuk kita, teman-teman. And I love this. What is this? Focus on tahun 2021. Menjadi teladan, right? Tiap jemaat hasilkan jiwa baru. Tiap komsel hasilkan 2 komsel. Amin. Sebenarnya, guys, as Christians, we're called to two jobs. Sebenarnya sebagai seorang orang Kristen kita mempunyai 2 tugas. Number 1, Yang pertama, become more like Jesus, menjadi lebih seperti Yesus. right? Menjadi teladan, Menjadi seperti Yesus, sorry. right? We are to be shaped, formed, become more like Jesus. Kita bersedia dibentuk untuk bisa menjadi seperti supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. When other people look at us, they should be able to see Jesus. Ketika orang lain melihat kita seharusnya bisa menjadi seseorang yang bisa dilihat orang tersebut bahwa ada Yesus di dalam kita. So this is our first role, right? Jadi ini adalah satu hal yang pertama yang kita harus lakukan. Become more like Jesus. Menjadi seperti Yesus itu. Number 2, Yang kedua, build His kingdom, untuk kita membangun kerajaannya Tuhan. right? Pergilah dan memuridkan bangsa-bangsa, right? We are called to advance God's kingdom Jadi kita dipanggil adalah untuk membangun atau membesarkan kerajaannya Tuhan wherever we are. dimanapun kita berada. And this is for everyone, right? Dan ini adalah untuk setiap pribadi. Bukan hanya untuk pendeta, right? You might think, oh, we give our persebulan kepada pendeta, and tanggung jawab pendeta untuk membangun kerajaan Allah. No, Ya, bukan tanggung jawab seorang pendeta saja untuk membangun kerajaan Allah. right? That is all of our responsibility. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita semua di tempat ini. It doesn't matter if you like supir taxi, Nggak peduli ketika mungkin engkau seorang sopir taksi, if you just Gojek driver, mungkin engkau seorang Gojek driver, if you work in warung, mungkin engkau mempunyai warung. you are called to advance God's kingdom, Jadi engkau juga terpanggil loh untuk membesarkan kerajaan Allah tersebut. right? So we have 2 jobs: Jadi kita mempunyai 2 tugas, become more like Jesus menjadi seperti Yesus and build His kingdom. dan membangun kerajaannya Tuhan. Amen. I love that. Saya bisa melihat. I can see that in the bulletin. I was like, yes. Saya bisa melihat di bulletin gereja ya. This is God's dream, guys. This is God's vision. Inilah mimpi dan visinya Tuhan yang ada di warta gereja. Right? So not just for this church, but for all Dan Christians. tidak hanya untuk gereja ini tapi kepada semua gereja yang ada. And I hope the message this morning will inspire you to be more like Jesus and to build His kingdom. Dan saya berharap firman hari ini bisa mendorong kita, menginspirasi kita untuk menjadi seperti Yesus dan membangun kerajaannya Tuhan tersebut. Guys, we have been created to walk in new life, okay? Tuhan itu menciptakan kita, itu adalah untuk kita berjalan dalam hidup yang baru. If we have a quick look at Roma pasal 6 ayat 4, okay? Roma pasal 6 Ya, kita ayat melihat dalam 4. Roma 6 ayat 4. This is in Romans chapter 6 verse 4. He says, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Now, mendengarkan ini, okay? Listen to this one. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Alright? God wants us to live in new life. Tuhan ingin sekali kita hidup di dalam hidup yang baru. In this life. Dalam hidup yang ini, This is good news, guys. ini berita yang baru ya. Our Berita yang baik. lives can be transformed. Hidup kita itu bisa ditransformasi. We can become more like
Jesus. Kita ini bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. This is good news, guys. Ini berita yang sangat baik, We teman-teman. think the Injil is just about going to heaven. Ya, jika berita Injil hanya mengatakan tentang pergi ke surga, No, it's more than going to heaven, guys. ini lebih daripada tentang pergi ke surga. The good news is God wants to bring heaven to earth. Berita baiknya adalah Tuhan sendiri yang justru Tuhan ingin membawa surga itu datang ke bumi. He wants to change everything. Dia ingin mengubah segalanya. And it starts in here. Dan itu dimulai dari kita pribadi. He wants to change our hearts. Dia ingin mengubah hatimu dan saya. Make us more like Him. Membuat kita menjadi seperti Dia. So that our lives will be a blessing to everyone around us. Jadi hidup kita ini secara otomatis menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. That when people meet us, they meet Dan Jesus. ketika orang bertemu dengan kita, And dia akan bertemu dengan Yesus. This is a good question to ask ourselves. Dan itu adalah kita ada pertanyaan yang baik untuk diri kita pribadi. Am I walking in new life? Apakah aku sudah berjalan dalam hidup yang baru? Is my life being changed? Apakah hidupku sudah ada perubahan? Am I becoming more like Jesus? Apakah aku sudah menjadi seperti Tuhan? Like, this is New Year, right? Ini tahun yang baru. Hopefully, I am more like Jesus today than 1 year ago, right? Aku berharap aku bisa jauh lebih dekat dengan seperti Tuhan daripada setahun yang lalu. It's good for us to ask ourselves, what was I like a year ago? Mungkin kita baru bisa berpikir, aku seperti apa ya setahun yang lalu? Do you remember? Okay, tahun baru, tahun lalu. What was I like a year ago? Aku mungkin bertanya, setahun yang lalu aku ada di mana? And now, what am I like today? Dan bagaimana dengan keadaanku hari ini? Hopefully, Berharap we are more like Jesus, okay? kita akan menjadi lebih lagi menjadi seperti Tuhan Yesus. Inilah pertumbuhan, right? This is growth. Ini namanya lah pertumbuhan. This is process. Inilah namanya proses. And this is a process that we will walk for the rest of our lives. Dan itulah adalah proses untuk kita yang jalani selama kita hidup. Allowing God to transform us Mengizinkan Tuhan untuk mentransformasi hidup kita. and make us more like Him, Sehingga guys. kita menjadi sama seperti Dia. That when people look at our lives, they should be able to see Ya enggak? Jesus. Setiap orang yang lihat kita, dia bisa melihat pribadi Yesus di dalam hidup kita. Often in Bali, sering di Bali, I get like talk to Balinese, orang Bali, right? Ya, ketika bicara dengan orang-orang di Bali selama di Bali, And they say there's something different about me. mereka mengatakan ada yang berbeda dengan Anda, Pak. Because Bali gets banyak orang bule, right? Lots of turis. Ya, banyak sekali orang bule di sana di Bali. And most of them are so selfish. Kebanyakan orang barat ini, mereka ada orang yang sangat selfish atau dia mementingkan diri sendiri. Sangat memalukan. Just berfokus kepada diri sendiri. Mereka datang ke Bali untuk libur dan mereka berbicara seperti ini. Mana villaku, itu yang pijatku, yang surfingku, yang semua tentang diri sendiri. It's like aku, gue. Just memalukan kan? It's just they talk so selfish. Jadi semua yang dibicara orang barat sana omongan selalu tentang dirinya sendiri. And for me, I just like it's like seperti saya dari dunia yang beda, right? I'm from a different world. It's like Sepertinya saya ini berasal dari dunia yang berbeda dengan orang-orang di Bali. I don't understand these white people. They come and they're so selfish. Saya tidak mengerti tentang mereka kenapa mereka begitu egois ya. And so often these are the bule that orang Bali sering ketemu, right? They're very selfish. So then they meet me, they say there's something different about you. Sehingga waktu orang Bali melihat Pak Doni bilang, kamu kok bule yang berbeda ya? I say, well, what you see is Jesus. Kan saya bilang, yang kau lihat itu Yesus. Yeah, you know what? Many years ago, Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, yeah, I was very selfish. saya sama dengan mereka sangat egois dan mementingkan diri sendiri. But God has changed me, Tapi Tuhan sudah mengubahkan saya and He's making me more like Him. dan Dia membuat saya menjadi seperti Dia. And that is good news, amen? Dan itu adalah berita yang baik, bukan? We can be more like Jesus. Jadi kita ini semua bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. That is the good news, Itulah okay? berita baiknya. That we can be transformed by Him. Kita bisa ditransformasi hanya oleh Tuhan sendiri. And so hopefully when other people see us, they can see Jesus. Jadi harapannya adalah ketika orang lain melihat hidup kita, yang dilihat itu adalah Yesus di dalam kita. It really doesn't matter what's written in your KTP, right? Tidak peduli apapun identitas di dalam KTP-mu. I bet you if I say, hey everyone, show me your KTP, everyone here is going to say, hey, agama Kristen, right? Yang kita bisa tunjukkan di dalam KTP kita beragama Kristen. You know, say, oh, we think, mungkin
kita bangga. Tapi sebenarnya Tuhan nggak terkesan apa yang tertulis dalam KTP kita, right? He's not. Dia mau melihat kehidupan Kristus di dalam hati kita masing-masing. That's what He wants to see, right? Itu yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita. Dan banyak orang ada Kristen tertulis dalam KTP-nya, tetapi nggak mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah masalah. That's the problem, right? Tuhan sama sekali nggak terkesan dengan apa yang tertulis dalam KTP kita. Dia terkesan dengan isi hatinya. Kalau isi hati kita dipenuhi dengan kehidupan Roh Kudus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan terkesan sama itu, okay? So this is what we gotta ask ourselves, God, am I becoming more like you? Jadi kita bisa mengatakan, Tuhan, aku ingin jauh lebih lagi ingin menjadi seperti dirimu, Tuhan. That is the most important, guys. Itu yang penting sebenarnya. And when Jesus is in your heart, Ketika Tuhan ada di dalam hati kita, and you are working together with Jesus, dan kita bekerja sama dengan Yesus tersebut, right? To become more like Jesus, untuk kita mau menjadi lagi seperti Yesus, right? To build His kingdom, untuk membangun kerajaannya Dia. you will bring life to everyone around you. Kita semua di sini akan membawa kehidupan bagi orang di sekitar kita. Amen? Because God is the source of life, right? Karena Tuhan itulah sumber kehidupan. Right? Tuhan adalah sumber kehidupan. If you have God in your heart, you will be a source of life as Jadi well. kalau kita semua mempunyai Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita membawa sumber kehidupan itu. Right? Yohanes pasal 7 ayat 35. Jesus said, "Whoever is thirsty, come to me and drink." Siapapun kau yang letih dan sudah datanglah kepadaku dan minum. And rivers of living water will flow out of your hearts. Jadi air kehidupan itu akan keluar dari hatimu dan meluap keluar. The river of living water is not just for you. Air sungai kehidupan itu tidak hanya untuk pribadimu sendiri. It will flow out of your life Seharusnya itu mengalir keluar dari and kehidupanmu bless everyone around you. dan memberkati orang di sekitarmu. God will use you to be a blessing to others. Tuhan akan memakai kita, menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Because that is the Spirit of Jesus. Karena itu adalah rohnya Tuhan atau spiritnya Tuhan. That's what He wants to do in our lives, Dan itulah guys. yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. So we have to work together with God. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Be sensitive to God. Kita harus lebih sensitif dengan Tuhan. Listen to the voice of God. Dan kita harus dengar dengan suara Tuhan. Right? He wants to change you Karena Dia ingin mengubah kita every day, setiap hari. not just Sunday, Tidak okay? hanya pada hari Minggu saja. You say, what day is the Lord's day? Hari apakah hari Tuhan? And many people say Sunday. Orang bilang cuma hari Minggu doang. No, every day is the Lord's Tidak, day, loh. right? Setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Every day belongs to God, right? Ya, semua hari itu adalah miliknya Allah. When we say Sunday is the Lord's day, Waktu kita cuma bilang hari Minggu doang harinya Tuhan. what about Monday to Saturday? Apa yang terjadi hari Senin sampai hari Sabtu? What is that? Is that the devil's day? Apakah itu harinya setan? Right? No, every day is the Lord's day, Tidak. okay? Setiap hari itu adalah hari miliknya Allah. Every day I live for the glory of God, Jadi setiap hari aku harus hidup untuk kemuliaannya Tuhan. to be a blessing to everyone around me, Untuk menjadi berkat bagi orang di sekitarku. to build His kingdom. Untuk membangun kerajaannya. Like really, if we're called to build God's kingdom, Ya, waktu kita dipanggil menjadi membangun kerajaannya Allah. you can't just do it on Sunday, okay? Tidak mungkin melakukannya hanya pada hari Minggu. One day a week is not enough, Satu hari dalam seminggu nggak cukup. right? We need the whole week to build God's Jadi kingdom. kita perlu sepenuh satu minggu itu untuk bisa kerajaannya Tuhan satu minggu penuh. Oh, guys, we need to get a vision for this nation, Jadi eh? kita punya bersama-sama untuk visi ini ya. You guys remember the Lord's Prayer, right? Kita masih ingat bagaimana Yesus berdoa. Our Father, Bapa di surga, right? Our Father in heaven, Bapa kami di holy, surga. holy is your name. dikuduskanlah namamu. Now listen to this part, right? Dan lihat dengan bagian ini. Your kingdom come. Datang kerajaanmu Bapa. Your kingdom come to Indonesia. Kerajaanmu datang di Indonesia. This is the prayer I often pray, guys. Inilah doa saya, selalu saya doakan. Lord, your kingdom come to Indonesia. Tuhan, kerajaanmu itu datanglah ke Indonesia. Not my kingdom, Bukan kerajaan saya, not YWAM's kingdom. bukan kerajaannya YWAM. Your kingdom Kerajaanmu Tuhan, come to Indonesia. datanglah ke Indonesia. Your will, God, your will Kehendakmu Tuhan yang be jadi. done here in Indonesia as it's done in heaven. Ya, jadi Indonesia sama seperti yang kehendakmu di surga. Your will be done here in Kupang, Kehendakmu jadi di Kupang ini Tuhan, just like heaven. seperti di surga. Guys, when we pray that,
Teman-teman, waktu kita berdoa seperti ini, we are partnering with God. kita berpartner dengan Tuhan. It's not just a prayer we pray. Bukan hanya doa kita doakan, It is a prayer that we live. tapi itu doa yang kita hidupi. That we will make God's dream a reality. Supaya mimpinya Tuhan itu menjadi nyata. His will be done here in Kupang as it's done in heaven. Kehendak Tuhan itu yang Dia inginkan di Kupang terjadi sama seperti di surga. Say, Abba Father, here am I. Jadi katakan, Bapa di surga, inilah saya. What can I do? Apa yang bisa aku lakukan? What's my part? Bagianku apa, Bapa? How can I build your kingdom? Bagaimana Tuhan aku bisa bangun kerajaanmu? And see this nation changed, Dan guys. melihat banyak bahkan. Guys, God has transformed nations, okay? Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mentransformasi. As nations have surrendered to Jesus, they have been transformed. Kalau melihat dari sejarah, ada negara-negara yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, negara-negara itu diubah oleh Tuhan, mengalami transformasi, right? They have. Kalau negara-negara itu bisa berubah, bagaimana Indonesia bisa berubah? Amin. Right? Amin. Memang kan bisa. We say, well, maybe in the naturalized, ya, dengan manusia, dengan man, nggak mungkin, right? Tapi dengan Tuhan, semua mungkin, right? Everything is possible with God. Amen? Segala satu itu mungkin di dalam Tuhan. We can see Indonesia transformed for the gospel. Jadi kita bisa melihat satu hari nanti Indonesia ditransformasi oleh penginjilan. We can see this nation transformed, guys. Kita bisa melihat negara ini diubahkan, saudara-saudara. I know right now we see many problems in the world. Memang kita lihat sekarang ini, wah kenyataannya banyak masalah di dunia ini. There's a lot of people afraid, COVID and Ya, stuff. banyak orang ketakutan dengan COVID. But God's not afraid, right? Tapi di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ini 2 Timotius pasal 1 ayat 7 says God has not given us a spirit of fear, Tuhan right? tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. He's not given us a spirit of fear. Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. He's given us a spirit of love Dia memberikan kita roh yang adalah kasih and power, guys. dan kekuatan atau kuasa. That is our identity as children of God. Itulah identitas Anda dan saya sebagai anaknya We Tuhan. have a spirit of love and power in our hearts. Kita semua mempunyai roh, yaitu kasih dan kuasanya Tuhan dalam kita. Right? Nggak usah takut, amen? Amin. Nggak usah takut. You are a child of God. Tidak usah takut, kau adalah anak-anaknya Allah. And God wants to use you to build His kingdom. Dan Allah ingin menggunakan Anda dan saya untuk membangun kerajaannya. And I Tuhan. say, well, when you say, oh, but changing a nation, you may think, siapa saya? Who am I, right? Mungkin kita bertanya, wow, mengubah suatu bangsa, emangnya aku ini siapa? I'm just a small person. Aku ini orang yang kecil. Who am I, right? Siapa aku ini? I just from Kupang. Or, Aku hanya berasal dari Kupang. how can God use me to change this nation? Bagaimana mungkin Tuhan memakai aku untuk mengubah suatu bangsaku? Oh, do you guys remember from the Kitab Hakim cerita tentang Gideon, right? Ya, kita ada kitab Hakim tentang Gideon. Right, and he was hiding in a hole, right? Dia sembunyi di dalam satu lubang ya. And the angel of the Lord comes. Malaikat tuh menemukan si Gideon ini. And he sees Gideon. Dia bilang, "Hai Gideon." Really, in the natural eyes, you see, ini penakut. This is a frightened man, right? Kenyataan banget dengan mata telanjang kita tahu ini Gideon penakut karena sembunyi. And what does the angel of the Lord say, right? Apa yang malaikat katakan pada Gideon? Gideon, mighty warrior, Wow, Gideon, engkau adalah pahlawan perang. right? Gagah perkasa, Gagah right? perkasa. You are a mighty warrior. Engkau seorang yang gagah perkasa. Oh, but if I was standing there beside the angel, who? Mungkin kalau saya di sebelah mereka, saya bilang begini, yang benar aja Gideon ini. Ini penakut, right? This guy's scared. He's hiding in a hole. Dia bersembunyi di dalam lubang, kok bisa dibilang begitu? God does not want us to see with our natural eyes, Tuhan guys. tidak melihat dengan apa yang kita lihat secara mata. God wants us to see with His eyes, Karena okay? cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandangnya kita. And what does He see when He looks at us? Apa yang kau mau lihat ketika orang melihat kita? He sees mighty warriors, Kau mau melihat pahlawan yang gagah perkasa. right? And Gideon said, "Who am I? I'm from little tribe, Aku right?" ini seorang anak kecil, aku ini siapa? But God used him to defeat a mighty army, guys. Tuhan memakai dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. If God can use Gideon, He can use you, Kalau Tuhan okay? bisa pakai Gideon yang tadi, dia pasti bisa pakai Anda dan saya juga. He can use you to advance His kingdom.
Dan dia bisa pakai Anda juga untuk membangun kerajaannya. He can use you to defeat the enemy, okay? Dan dia bisa memakai Anda untuk bisa mengalahkan atau mengalahkan musuh. Yes, there are some giants in the land, okay? Memang banyak beberapa raksasa di dalam satu wilayah atau tanah. Right? But God wants to use you to defeat those Tapi giants Tuhan ingin memakai Anda untuk melawan musuh tersebut and bring his kingdom, amen? dan membawa kerajaannya. And don't say, I'm too small, who am I? Jangan katakan, waduh, aku terlalu kecil. If Siapakah saya? you met me 25 years ago, Kalau Anda melihat saya 25 tahun yang lalu, whoa, I just like little man, okay? saya And seorang yang kecil. too scared. I could not stand in front of people and speak. I'm too scared, Saya right? terlalu takut untuk bicara di depan beberapa orang. I just do simple job. Aku hanya melakukan beberapa hal yang kecil-kecil I sederhana. just worked with kayu. I just worked with wood. Jadi saya hanya bekerja dengan kayu. Simple job. Who am I? Aku mengatakan, aku ini siapa? Aku ini orang yang kecil. Now 25 years later, I'm in Indonesia, right? Dan lihatlah, 25 tahun kemudian aku ada di Indonesia. I preach the gospel. Dan aku menyampaikan firman Tuhan. I teach about God's kingdom, Aku mengajar tentang kerajaannya Allah. right? God's using me in this nation. Tuhan memakai saya untuk kepada banyak bangsa. If God can change me, guys, He can change Kalau Tuhan you, bisa mengubah saya, Dia akan mengubah Anda juga. right? God wants to use you to transform this nation. Tuhan ingin memakai kita semua untuk mengubah bangsa. But maybe you think, oh, it's too big, right? Mungkin kita berkata, wow, itu suatu hal yang terlalu besar. Okay, we got to start somewhere, right? Oke, tapi kita akan memulai dari satu tempat atau satu titik. Like 25 years ago, I do not start like this, right? 25 tahun lalu aku tidak dimulai dengan berdiri di atas mimbar seperti ini. You start small. Aku melakukannya mulai dari hal yang terkecil. You think, how can I change a nation? Bagaimana bisa mengubah bangsa? Well, you can start by changing just one life, guys. Kamu bisa melakukannya dengan hanya mengubah dengan satu hidup. You can definitely reach one. Kamu bisa mendapatkan oleh satu saja. And when you reach one, start growing your capacity, Kalau right? kamu bisa memulai dari satu, kemampuan untuk memberitakan kepada satu orang itu akan kapasitasmu akan membesar atau berkembang. Reach two, Mulailah menjangkau 2 orang, reach three, 3 orang, reach families, menjangkau satu keluarga, reach a community, mulai menjangkau satu komunitas, reach a city, mulai menjangkau satu kota, reach a province, mulai satu provinsi, reach a nation, guys. dan akhirnya satu bangsa. But you start small, Tapi dimulai dari satu dulu saja. right? You're gonna start somewhere. You think, we'll start with one, okay? Mulailah dengan satu orang saja yang. Say, God, who can I reach with your love? Dan tanya dalam hati Tuhan, siapakah satu orang ini yang akan aku panggil dan aku kenalkan tentang Tuhan? Who can I be a blessing to? Dan siapakah yang akan ku jadikan berkat tentang Engkau Tuhan? Who can I share the gospel with? Pada siapakah saya menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan? We are all able to reach at least one, Jadi guys. kita punya kemampuan untuk menginjili dengan satu orang saja dulu. So we can start small Jadi kita bisa mulai dari satu yang kecil and grow, right? dan akan ada pertumbuhan. I think all of us when we were little, we learned how to walk, right? Saya percaya kita semua dari dulu waktu kita bertumbuh mulai dari berjalan masih kecil. Benar, right? But when you're a baby, you don't like go from baby to like Usain Bolt, the racer in the Olympics, right? No, you gotta start small, right? Ya, kita tuh tidak ada step by step, tidak mungkin langsung berdiri, tapi kita harus ada step-stepnya ketika kita lahir dari seorang bayi. Or maybe when you learned how to ride motorbike, right? Ya. Belajar pakai sepeda motor, right? Awalnya like, nggak seimbang, mungkin jatuh. It's like, yeah, but you belajar, right? You learn. Ya, itu namanya belajar. You learn, you grow and you get better, okay? Kita belajar, kita bertumbuh dan akhirnya menjadi lebih baik. Guys, God wants to use you to build His kingdom, okay? Teman-teman, Tuhan ingin memakai Anda dan saya untuk membangun kerajaannya Tuhan. He wants you to transform this nation. Dan Dia ingin kita menjadi orang yang mentransformasi bangsa kita And ini. yeah, maybe we start small. Mari kita mulai dengan satu yang kecil. Let's start with one, eh? Mungkin kita mulai dengan satu Or dulu, 2 or 3. atau 2 atau 3. And allow God to grow us, Dan okay? izinkan Tuhan untuk memberikan Tuhan. God is calling us Tuhan to memanggil kita change this nation, okay? untuk mengubah bangsa, mentransformasi bangsa ini. The verse that I felt God was speaking to me from today, I just want to mention it, but you guys might be familiar with Ezekiel's vision from chapter 37. Satu hal juga yang Tuhan taruh dalam hati saya bahwa saya ingin menyampaikan tentang Yehezkiel 37. It's the vision of the valley of dry bones, Itu right? tentang visi tentang tulang yang kering ya. It's a famous vision. Itu visi yang terkenal sekali. God takes Ezekiel, Tuhan mengambil Yehezkiel puts him in this valley dalam satu lembah full of dry bones, right? yang lembah itu penuh dengan tulang belulang yang sudah kering. Like not just bones, but very dry
bones. Bukan hanya tulang biasa, tapi tulang itu sudah sangat kering karena sudah lama mati ya. These guys are dead, right? Ya, ini mati itu tulang belulang itu ya. They're very dead. Sangat-sangat mati karena tulangnya sudah kering. And then God asks him this question. Dan Tuhan menanyakan kepadanya satu pertanyaan. Son of man. Son of man, anak manusia, he says. Son of Son of man, manusia, can these bones live? menurutmu bisakah tulang-tulang ini bangkit kembali? Can these bones live? Bisakah tulang ini bangun kembali? In the natural, Secara natural, the answer is no way. tidak mungkin sekali. These guys are dead. Karena ini sudah mati ya. They're very dead. Dan sangat mati karena tulangnya sudah kering. Now that vision was actually about Israel, okay? Dan ini juga visi tentang bangsa Israel. And they were called to be God's representatives. Dia seharusnya dipanggil untuk menjadi bangsa yang mempresentasikan tentang Tuhan. The servants of God. Untuk menjadi pelayannya Allah. The representatives of God. Untuk menjadi representasinya tentang Tuhan. But they failed. Tapi mereka gagal. And they're dead. Mereka mati. And God says, can these bones live? Dan Tuhan mengatakan, apakah mungkin tulang-tulang ini akan bangkit kembali? And Ezekiel says, you know, God, you know. Dan Yesus bilang, Tuhan, kau tahu. And so he says, son of man, start prophesying. Dan Tuhan bilang sama dia, anakku, anak manusia, mulailah untuk bernubuat. Prophesy. Bernubuat, right? Guys, when you look at your life, Teman-teman, mungkin ketika engkau melihat hidupmu, maybe you see dry bones. mungkin kau melihat dirimu sendiri seperti tulang yang sudah kering. Or maybe when you look in your family or your community, you see dry Mungkin bones. kau juga melihat keluargamu dan kau macam bilang, aduh, ini sudah seperti tulang yang kering. Maybe you look at your city and you see dry Mungkin bones. juga melihat kota ini, Tuhan, kota ini sudah mati dan kering. And you think they're dead. Dan mereka mengatakan mereka mati. It's impossible. Dan itu mustahil. They cannot be raised to new life. Tidak mungkin tulang ini bisa bangkit menjadi hidup yang baru. Guys, what is impossible for man is possible with God. Teman-teman, saudara-saudara, apa yang menurut manusia itu sangat mustahil, bagi Allah itu sangat mungkin. Right? Yes, it is impossible for us. Ya, bagi kita itu sangat mustahil. But with God, all things are Tapi possible. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. But He's looking for sons and daughters that are willing to say yes to Him. Tapi dia menunggu apakah engkau anak-anakku mengatakan iya kepada apa yang Tuhan panggil katakan kepada kita. To be like Ezekiel Menjadi seperti Yehezkiel. and to say, yes, Lord, Dan mengatakan kepada dia, ya Tuhan, I will say yes to you. aku akan mengatakan iya padamu Tuhan. And I will start prophesying. Dan aku akan mulai untuk mengatakan memberitakan Injil Tuhan. And so if you see dry bones in your life, Mungkin kau melihat tulang yang kering dalam hidupmu, or in your family, atau di keluargamu, or in your community, atau di dalam komunitasmu. start prophesying, Mari guys. mulai menyatakan suatu nubuatan atau perkataan. Start seeing things from God's perspective. Cobalah mulai melihat dari perspektifnya Allah. Use God's eyes, guys. Gunakan cara pandang atau matanya Allah melihat keadaan. God wants to bring new life. Tuhan itu ini membawa hidup yang baru. That is the promise of the resurrection, Itulah okay? dari janji daripada keselamatan atau kebangkitan. When Jesus was raised to new life, Waktu guys, Tuhan itu bangkit dengan hidup yang baru dari kematian. that was to show us that we can walk in victory in this Itu world. menunjukkan dan menyatakan bahwa engkau bisa hidup di dalam kemerdekaan. We can walk in new life. Kau bisa berjalan dalam hidup yang baru. You don't need to stay dead. Kau tidak harus selamanya hidup dalam kematian atau kegagalan. You don't need to stay lost in sin. Kau tidak lagi hidup selamanya di dalam dosa. You can walk in victory. Engkau bisa berjalan di dalam kemenangan, tidak hilang di dalam dosa tadi. God can use you to build His kingdom. Dan Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi dalam kerajaannya. God can use you to change people. Tuhan akan memakai Anda dan saya untuk mengubahkan orang lain. We just need to say yes. Yang engkau butuhkan yang katakan yes. Tuhan. Surrender to God. Berserah kepada Tuhan. Like Isaiah, here am I, Lord. Seperti Yesaya katakan, ini aku Tuhan. Send me. Utus aku Tuhan. I'm your child. Aku anakmu. I'm your servant. Aku pelayanmu Tuhan. Aku Use hambamu. me. Use me to bless others. Pakai aku Tuhan untuk memberkati yang lainnya. And when it says when Ezekiel did that, Waktu Wow. Yesaya ngomong seperti itu dan those bones came to life. Amen. tulang yang kering tadi itu bangkit. God said to Ezekiel, prophesy the breath, right? Ya, Prophesy the dikatakan, breath. katakan tentang kehidupan, tentang bernafas. Ya. When we hear that, we're supposed to think back to Genesis 1, Waktu kita dengar tentang kejadian 1, right? God breathed into Adam, right? Tuhan menghembuskan napas kepada Adam And he became alive, dan Adam itu menjadi hidup. right? But through sin and rebellion, he died.
Tapi kan ada dosa, Adam itu mati. Right? Tapi God wants to breathe new life into us Tapi Tuhan again, ingin guys. menghembuskan napas yang baru dalam hidup kita. Make us alive Membuat kita menjadi bertahan. and raise up that mighty army. Dan kita bisa bangkit untuk menjadi tentara Tuhan yang luar biasa. Banyak tentara, right? Banyak yang army, right? Army. Yeah. Yeah, it says what after Ezekiel prophesied said they rose up and they were like a mighty army, right? Waktu tulang-tulang itu bangkit, ternyata begitu bangkit itu seperti suatu pasukan tentara. Right? Banyak, guys. Not just one, right? Bukan hanya satu. What does God want to do in Kupang? Apa yang Tuhan ingin lakukan di Kupang? He wants to raise up an army, Dia amen? ingin membangun satu tentara di sini. So this is bigger than pastor, right? Jauh lebih besar dari pendeta aja, right? Amin. Oh, yeah, pendeta bukan is not an army, right? Karena pendeta itu bukan seorang tentara. You guys are an army. Anda semua adalah tentaranya Allah. You guys are God's army, amen? Dan kita semua adalah tentaranya Tuhan. That He wants to use Dan Dia ingin memakai to bring His kingdom to Kupang, untuk membawa kerajaannya di Kupang. to bring His kingdom to NTT, Untuk membawa kerajaan Tuhan itu di provinsi NTT. to bring His kingdom to Indonesia. Untuk membawa kerajaannya itu di Indonesia. So let's say yes to the living God. Mari kita katakan iya Tuhan dengan panggilannya. We start allowing Him to change our hearts. Dimulai dengan hati kita yang mengizinkan Allah untuk mengubah hati kita. Make me more like you, God. Dan mengatakan aku ingin seperti Engkau Tuhan. And as God changes us, Dan ketika Tuhan mengubah kita, He can use us to change Dia everything akan sanggup untuk memakai kita mengubah orang di sekitar kita and bring His kingdom to Indonesia. dan membawa kerajaan Tuhan di Indonesia. Right? We think, God, change Indonesia. Waktu kita bilang Tuhan ubahkan Indonesia, God says, yeah, I want to do it. Tuhan bilang ya tentu saja aku ingin melakukannya. But I want to use you Tapi masalahnya aku akan memakai engkau to do that. untuk melakukannya. Right? He uses His body, amen? Tuhan menggunakan tubuhnya, right? Ya. Siapakah tubuh Kristus, right? Who's the body of Christ? Siapakah tubuh Kristus itu? Kita, Ya, you and me, right? saya dan Anda. Kita. We're the body of Christ. Kita adalah tubuh Tuhan tersebut, tubuh Yesus. How much can you do without your body? Seberapa banyak kau bisa lakukan dengan badanmu? Not much. Tidak banyak. Benar? What can God do without His body? Apa yang bisa Tuhan lakukan dengan tubuhnya Tuhan itu tadi? God can do all things. Tuhan, dia bisa lakukan segalanya. But you know how He builds His kingdom in this world? Tapi tahukah engkau bagaimana cara dia membangun kerajaannya di dunia ini? He uses His body. Dia akan menggunakan tubuhnya tadi. He uses us. Dia memakai kita. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, I hope we are willing to say yes to the living God. saya sangat berharap kita mengatakan iya Tuhan dengan panggilan. Yes, Abba Father, Iya Bapa di surga. use me Pakailah aku Tuhan to bring your kingdom. untuk membawa kerajaanmu. Use me Pakai aku Tuhan to bring your living waters. untuk membawa kehidupanmu itu Tuhan. Use me to make your will happen here in Kupang as it's done in heaven. Membuat kehendakmu jadi di Kupang ini seperti keinginanmu di surga Tuhan. That your name will be glorified. Sehingga namamu itu dimuliakan. Your kingdom will come. Kerajaanmu itu datang. Abba Father, Bapa di surga. we pray for your kingdom to come to Kupang. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa supaya kerajaanmu turun di Kupang dalam nama Yesus. We pray for your will to be done in Kupang as it's done in heaven. Kami berdoa supaya kehendakmu jadi di Kupang seperti di surga. Lord, we surrender ourselves to your plans. Tuhan, kami menyerahkan diri kami pribadi, masing pribadi kepada rencanamu. We say yes to you, living God. Tuhan, kami mengatakan iya kepada Engkau Allah yang hidup. We put up our hands and say, use me, God. Dan kami angkat tangan mengatakan, ya Tuhan, pakailah kami. Change my heart. Ubah hatiku, Change my life. ubah hidupku. Make me more like you. Buat aku Tuhan menjadi seperti Engkau lebih lagi. So I will be a blessing to everyone around me. Sehingga aku bisa menjadi berkat bagi orang di sekitarku. Lord, that your living waters will flow through my life Tuhan, mengalirlah air kehidupanmu itu dalam hidupku. and bless everyone around me. Dan bisa menjadi berkat bagi orang di sekitarku. Lord, we want to see Kupang changed. Tuhan, kami ingin melihat Kupang berubah. We want to see our families Kami changed, ingin God. melihat keluarga kami diubahkan. So we surrender to you. Jadi kami berserah di dalam Use us, God. Pakai kami Tuhan. Fill us with your power. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. The same power that raised Jesus from the dead. Dengan kuasa yang sama waktu Engkau bangkit dari kematian Tuhan. Empower us to walk in victory in this life. Dengan kuasa yang sama untuk kami bisa sampai kemenangan dalam hidup. To defeat the enemy. Untuk melawan, untuk menghadapi musuh. And to advance your kingdom. Untuk membangun kerajaan
kerajaan-Mu. You're a good God. Engkau Tuhan yang baik. You have a good kingdom. Engkau punya kerajaan yang baik. You've created us for a purpose, God. Engkau menciptakan kami Tuhan untuk suatu tujuan. It's to glorify your name. Untuk memuliakan nama-Mu. Use us, living God. Tuhan, pakailah kami. We pray that in Jesus' mighty Di dalam nama name. Yesus. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Haleluya, sudah diberkati Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Oke, mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau beri bagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu, untuk mengajari kami tujuan hidup kami, tujuan Engkau tempatkan kami di dunia ini, tujuan Engkau masih izinkan kami ada di tahun 2022. Karena Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih punya kehendak. Tuhan mau lakukan lewat hidup kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi bangsa ini, bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih supaya setiap orang tahu tujuan hidupnya, untuk apa Engkau ciptakan kami, dengan tujuan dan rencana. Karena bukan kami yang memilih Engkau, dan Engkau yang memilih kami, dan Engkau menetapkan kami, Engkau merancangkan dalam hidup kami, dan Engkau juga yang mau supaya kami berbuah menjadi berguna bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pakai seluruh hidup kami Tuhan. Kami akan siap membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bawa dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena Tuhan sudah melakukan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Dia mati bagi, dia mati bagiku. Mari sama-sama kita. Yes. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Semua, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Ada dalamku, ya, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan,
Mari kita semua bangkit berdiri. Kekuatanku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Dia Tuhan yang baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Mari kita katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Tunjuk kawan kiri kanan semua. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and Jesus, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yes. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami sudah bawa persembahan kami. Tuhan berkati melipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami diberkati. Tuhan usaha diberkati. Bisnis kami diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.